Di video ini kembali saya akan melanjutkan materi perpangkatan dan bentuk akar untuk bagian yang ketiga, pangkat nol, negatif, dan pangkat pecahan. Nah, mengenai pangkat nol, negatif, dan pangkat pecahan, pada literatur lain ini sering disebut sebagai pangkat tak sebenarnya. Mengapa? Karena baik pangkat nol, pangkat negatif, dan pangkat pecahan sama-sama tidak dapat diartikan sesuai dengan arti pangkat yang sebenarnya. Sebelumnya kita telah mengenal, kalau dua pangkat 3 ini kita artikan sebagai 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 7 pangkat 4 diartikan sebagai 7 dikalikan sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Itu jika pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Nah, bagaimana kita bisa mengartikan 3 pangkat 0, 5 pangkat minus 2, dan 6 pangkat 1/2? Kita tidak bisa mengartikan 3 pangkat 0 sebagai 3 dikalikan sebanyak 0 kali, karena 0 ini menyatakan sesuatu yang tidak ada. Kita juga tidak bisa mengartikan 5 pangkat minus 2 sebagai 5 dikalikan sebanyak minus 2 kali. Karena bilangan negatif tidak bisa juga digunakan untuk menyatakan banyaknya sesuatu. Demikian juga 6 pangkat 1/2. Kita tidak bisa artikan sebagai 6 dikalikan sebanyak setengah kali. Oleh karena itu, pangkat 0, negatif, dan pangkat pecahan ini disebut sebagai pangkat tak sebenarnya. Jika demikian, apakah pangkat 0, negatif, dan pecahan tidak ada? Jawabannya ada. Bahkan pangkat 0, negatif, dan pecahan juga dapat dihitung. Nanti di pembahasan video ini, maka kita akan belajar menemukan bagaimana pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan itu lahir, dan bagaimana juga cara untuk menentukan hasilnya. Untuk itu, simak video berikut ini. Yang pertama, kita langsung membahas tentang pangkat 0. Nah, kita mulai dari beberapa masalah yang saya sajikan. Di sini ada 4 masalah untuk menentukan bagaimana sifat bilangan yang diberikan pangkat 0. Yang pertama ada 3 dibagi 3. Untuk kolom yang kedua kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. 3 bagi 3 berarti ini sama dengan 3 pangkat 1 dikurang 1, karena yang ini berpangkat 1 masing-masing di pembilang dan penyebut. Untuk itu kita dapatkan hasil 3 pangkat 0, karena memang 1 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, di sini membuktikan bahwa ternyata bilangan berpangkat 0 itu ada. Selanjutnya di kolom yang ketiga kita gunakan aturan pembagian biasa untuk menentukan hasil, sehingga kita bisa peroleh 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Nah, untuk mengambil kesimpulan, coba kita hubungkan pertanyaan dan hasil yang ada di kolom 2 dan 3. Pada kolom 2 kita dapatkan hasil 3 pangkat 0, dan pada kolom ketiga kita dapatkan hasil sama dengan 1. Nah, apakah ini akan merujuk pada hasil bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1? Jawabannya iya, karena berasal dari masalah yang sama, yaitu 3 dibagi 3. Selanjutnya masalah yang kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sesuai sifat pembagian kita dapatkan juga hasilnya 2 pangkat 0. Setelah itu di kolom ketiga kita dapatkan hasilnya juga sama dengan 1. Nah, pada kolom keempat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 ini ternyata juga sama dengan 1. Masalah yang ketiga, sini ada masalah 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat pembagian, maka pangkatnya ini cukup kita kurangkan. Berarti di sini pangkat 2 dikurang 2. Kemudian hasilnya berarti 5 pangkat 0. Kemudian pada kolom ketiga kita bisa dapatkan hasil 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, dan di bawah juga di penyebut juga 25. Nah, hasilnya sama dengan 1. Kalau begitu kita peroleh kesimpulan bahwa sini 5
di pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian masalah yang keempat mulai mengarah pada sesuatu yang sifatnya umum. A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 dikurang 5. Setelah itu di kolom ketiga kita dapatkan A pangkat 5 bagi A pangkat 5 itu sama dengan 1. Ya, kembali lagi ke sifat bahwa bilangan yang sama jika dibagikan itu hasilnya sama dengan 1. Kalau begitu kita dapatkan kesimpulan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari beberapa masalah yang kita selesaikan di bagian ini? Yang pertama ialah ternyata pangkat 0 itu lahir dari pembagian dua bilangan yang sama atau dua bilangan berpangkat yang basisnya sama dan juga pangkatnya juga sama. Ya, sehingga ketika dibagikan, maka kita akan diarahkan untuk mendapatkan sebuah bilangan yang berpangkat 0. Selanjutnya kita simpulkan bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 itu bernilai 1 atau A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A sebarang bilangan real. Nah, contohnya 1 3100 jika di pangkat 0, nah, ini sama dengan 1. Ini mengantar kita untuk mengetahui bahwa tidak peduli bilangan apapun dia, jika di pangkat 0 itu harus sama dengan 1. Nah, yang kedua juga ini sama dengan 1. Yang ketiga, ya, bagaimanapun bentuknya, rumitnya bentuk di nomor 3 ini, tapi karena diberi pangkat 0, maka hasilnya juga sama dengan 1. Oke, jadi jelas untuk masalah bilangan berpangkat 0. Selanjutnya yang kedua, pangkat negatif. Nah, di sini saya juga berikan 4 buah kasus. Yang pertama 3 dibagi 3 pangkat 2. Sesuai dengan aturan pembagian pada perpangkatan, kita dapatkan ini hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 1. Karena yang di pembilang berpangkat 1, kemudian yang di penyebut berpangkat 2. 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Pada kolom ketiga, kita gunakan pembagian biasa untuk menentukan hasil. Nah, di sini saya jabarkan 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Setelah disederhanakan kita dapat 1/3. Nah, kalau kita melihat dari masalah yang sama, kita kelihatannya mendapat 2 jawaban yang berbeda. Tapi apakah itu berbeda? Ternyata itu sesuatu yang sama karena berasal dari masalah yang sama. Jadi kesimpulannya bahwa 3 pangkat negatif 1 di sini itu sama dengan 1/3. Kasus yang kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, sesuai aturan pembagian, berarti kita kurangkan pangkatnya, sehingga kita dapatkan di sini hasil 2 pangkat 3 kurang 5 berarti negatif 2. Selanjutnya pada kolom ketiga, kita jabarkan juga dan kita peroleh, ya, ini setelah ini disederhanakan ya. Ini kita sederhanakan. Setelah itu sederhanakan dan saya beri tanda yang berwarna merah yang sudah disederhanakan. Kemudian kita dapatkan hasil 1 bagi 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini sama dengan bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat positif 2. Kalau begitu kita ambil kesimpulan pada kolom terakhir bahwa 2 di pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Kemudian kasus yang ketiga, A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Jadi ini sudah mengarah pada sebarang bilangan. Kita jabarkan sesuai dengan sifat pembagian ini, kita dapatkan hasilnya adalah A pangkat negatif 1. Kemudian pada kolom ketiga kita jabarkan lagi, dan di sini saya sederhanakan, dan untuk penyebut A dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, saya beri warna merah untuk yang disederhanakan sehingga kita dapatkan hasil 1/A. Berarti kesimpulannya A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A. Kemudian kasus yang keempat, A pangkat 2 dibagi A pangkat 4.
Berdasarkan aturan pembagian kita dapatkan hasil A pangkat negatif 2. Kemudian pada kolom ketiga kita gunakan aturan pembagian biasa. Di sini dijabarkan dan saya beri tanda yang berwarna merah untuk yang disederhanakan. Sehingga diperoleh sini ini positifnya, sehingga diperoleh hasil 1 per A pangkat 2. Berarti A pangkat negatif 2 sama dengan 1 bagi A pangkat 2. Sekarang kita bisa menemukan bahwa ternyata pangkat negatif itu memang ada dan dilahirkan oleh kasus pembagian di mana pangkat pada pembilang itu kurang dari pangkat pada penyebut. Sehingga ketika dikurangkan pangkatnya maka kita akan memperoleh pangkat negatif. Berdasarkan kasus-kasus ini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa ternyata A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A, atau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Atau jika sebuah bilangan diberi pangkat negatif, maka kita bisa menghitungnya setelah kita membaliknya. Arti pembalikan dalam matematika itu berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Kalau bentuknya pecahan, maka pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Itulah yang terjadi. Dan ketika sudah dibalik, maka pangkatnya ini sudah menjadi positif. Nah, akibat dari sifat tersebut selanjutnya juga dihasilkan sifat-sifat lain untuk pangkat negatif. Yaitu ada 6 poin di sini. Nah, untuk yang pertama, jika 1 dibagi A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat negatif N. Yang kedua, 1 per A pangkat minus N, maka menjadi A pangkat N. Kemudian P dibagi A pangkat N menjadi P kali A pangkat minus N. P dibagi A pangkat minus N sama dengan P kali A pangkat N. Sifat 1 dan 3, 2 dan 4 ini sebenarnya mirip, hanya di sini kalau di pembilangnya itu 1, maka pada sifat ketiga dan keempat itu menggunakan sebarang bilangan yang kita bisa artikan bukan 1 dan juga bukan 0. Kemudian sifat kelima dan sifat keenam, di sini ada bentuk pembagian atau pecahan. Ketika dia diberi pangkat negatif 1, maka hasilnya cukup dibalik. A per B di pangkat minus 1 menjadi B per A. Demikian juga A per B di pangkat negatif N, maka semuanya mendapat pengaruh pangkat tetapi dibalik menjadi B pangkat N bagi A pangkat N. Nah, kita coba mengerjakan beberapa contoh yang terkait dengan pangkat negatif ini. Untuk yang pertama, 457 pangkat minus 1, berarti ini sama dengan 1 per 457 sesuai dengan sifat yang ini ya. Kemudian nomor 2, 53 pangkat minus 3, maka menjadi 1 per 53 pangkat 3. Selanjutnya untuk yang ketiga, 1 per 53 pangkat 3 ini sama dengan 53 pangkat negatif 3. Kita gunakan sifat yang ini. Jadi ini intinya, kalau pangkat negatif ketika dia menjadi pembilang dia akan berubah menjadi penyebut, tetapi pangkatnya berlawanan, yang dari negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Jadi nomor 4, 1 per X pangkat minus 7, maka ini menjadi 1 menjadi X pangkat 7. Nah, contoh yang kelima, ini koefisiennya bukan 1, 4, maka dia menjadi 4 kali X pangkat minus 3. Untuk contoh yang keenam, sini 2 dibagi 5 pangkat minus 6 menjadi 2 kali 5 pangkat 6. Nah, perhatikan, tadinya berpangkat negatif, selanjutnya menjadi pangkat positif. Kemudian 2 per 7 pangkat negatif 1, maka ini cukup dibalik menjadi 7 per 2. Selanjutnya nomor 8, 2 per 7 pangkat negatif 3, maka ini menjadi 7 pangkat 3, ya cukup dibalik, dibagi dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pangkat pecahan.
Nah, saya tidak akan menjabarkan bagaimana cara menemukan di sini karena kita berbicara tentang definisi. Bilangan berpangkat pecahan merupakan bilangan berpangkat dengan basis bilangan real atau A dan memiliki pangkat pecahan atau M per N. Pangkat pecahan inilah yang menjadi definisi dari tanda akar atau bilangan yang memiliki tanda akar. Nah, definisinya A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sekali lagi saya ulang, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi keterangannya ini ya sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua, N pada akar pangkat N dari A pangkat M itu juga disebut sebagai nama akar. Jadi N-nya ini adalah nama akar. Selanjutnya kita mengenal beberapa kesepakatan dalam notasi. Di antaranya pangkat 1 tidak perlu ditulis dan bilangan 2 dalam tanda akar pangkat 2 atau akar kuadrat ini juga tidak perlu ditulis. Akibatnya A pangkat 1 per N itu menjadi akar pangkat N dari A, dan A pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar A. Nah, ini sudah diketahui sejak SD. Ini adalah definisi. Jadi akar kuadrat kita tidak perlu tulis tanda 2 di sebelah kiri tanda akar. Yang penting diingat bahwa tipenya atau definisinya seperti ini dan kita akan gunakan. Yang pertama, kita belajar menuliskan bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Nah, caranya seperti ini. A tetap menjadi bilangan pokok dari bentuk akar, ditulis di dalam tanda akar. Yang M tetap menjadi pangkat dari A. Jadi yang pembilang itu tetap mengikut pada A, ditulis di dalam tanda akar sebagai pangkat dari A. Nah, untuk penyebut N menjadi nama akar, ditulis agak kecil di sebelah kiri atas dari tanda akar. Contohnya 5 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi berarti akar pangkat 3 dari 25. Kemudian yang kedua, 64 pangkat 1/6 itu sama dengan 6 akar 6 dari 64 pangkat 1. Nah, karena di sini pembilangnya 1. Nah, pangkat 1 kita tidak perlu tulis sehingga bentuk sederhananya akar pangkat 6 dari 64. Kemudian yang ketiga, 36 pangkat 1 per 2 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 36 pangkat 1. Kesepakatan tadi akar pangkat 2 tidak perlu ditulis, jadi cukup dihilangkan saja, dan juga pangkat 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya kita belajar menuliskan bilangan bentuk akar dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Sekarang kita balik. Nah, bentuk umumnya ini akar pangkat N dari A pangkat M. N menjadi penyebut dari pangkat, jadi dia menjadi pernya ya, ada tulis di bawah tanda per. M-nya menjadi pembilang dari pangkat, A tetap menjadi bilangan pokok dari bilangan berpangkat. Jadi A langsung berubah menjadi bilangan pokok. Dia tetap menjadi bilangan pokok. Contohnya akar pangkat 7 dari 36. Berarti kalau kita sederhanakan 36 ini sama dengan 6 pangkat 2. Jadi bentuknya 6. 6 tetap menjadi bilangan pokok. 6. Kemudian pada pangkat 2 di sini menjadi pembilangnya, kemudian nama akar atau tanda akarnya ini menjadi penyebut, menjadi 6 pangkat 2 per 7. Nah, akar pangkat 3 dari 10 menjadi 10 pangkat 1 per 3. Kenapa? Karena 10 di sini hanya berpangkat 1. Kemudian penyebutnya adalah 3 sesuai dengan nama akarnya. Kemudian lanjut dengan akar 15. Jika tidak ada tanda akar ditulis berarti yang dimaksudkan adalah akar pangkat 2. Dan kita dapatkan 15 pangkat 1 per 2. Kemudian kita belajar menyelesaikan operasi yang melibatkan pangkat 0, negatif, dan pecahan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, 27 pangkat min 2 per 3 dibagi 3 pangkat minus 2. Nah, 27 ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 3, kemudian pangkatnya tetap minus 2 per 3 dibagi dengan 3 pangkat minus 2. Mengapa kita rubah dulu 27 ini? Karena kita hanya bisa menerapkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat
jika bilangan pokoknya sama. Nah, di sini di soal seakan-akan bilangan pokoknya tidak sama, 27 dan 3. Langkah kedua, sifat perpangkatan. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkat lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi 3 dikali min 2 per 3. Kemudian kita dapatkan hasil 3 pangkat min 6 per 3. Ini dapatkan dari 3 kali 2 ya, dibagi 3 pangkat minus 2. Selanjutnya kita dapatkan min 6 bagi 3 itu sama dengan min 2. Jadi 3 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 2. Setelah itu sifat pembagian pada perpangkatan. Ya, pangkatnya cukup dikurangkan. Jadi minus 2 kurang minus 2. Ini sama dengan 0. Berarti 3 pangkat 0. Nah, sudah kita dapatkan tadi semua bilangan berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, saya ambil dari soal ujian nasional tahun 2016. Tentukan hasil dari 64 pangkat 3 per 2 di pangkat 1/3. Nah, penyelesaiannya cukup kita gunakan aturan perpangkatan, kita kalikan pangkatnya, sehingga kita dapatkan 64 pangkat 3 per 2 kali 1/3. Sama dengan 64 pangkat 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 64 pangkat 1/2 sama dengan akar kuadrat dari 64. Nah, ingat tadi caranya merubah. Jadi yang penyebut duanya ini kita tidak tulis di depan tanda akar karena di akar kuadrat. Nah, akar 64 kita sudah tahu bersama itu sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah B. Yang ketiga, sederhanakanlah bentuk 3x pangkat 8 y pangkat 2 di pangkat 0, kemudian dikali xy dibagi x pangkat 3 y pangkat 4. Sederhanakan sehingga tidak ada lagi yang berpangkat negatif. Nah, untuk faktor yang pertama, bentuk yang pertama ini rumit sekali bentuknya tapi diberi pangkat 0, sehingga kita dapatkan ini sama dengan 1. Ingat, semua bilangan yang di pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk faktor yang kedua, untuk x yang di pembilang itu berpangkat 1 dan di penyebut berpangkat 3. Berarti kita kurangkan 1 kurang 3. Kemudian untuk y, pangkat 1 kurang 4. Nah, kita dapatkan x pangkat minus 2 dibagi y pangkat minus 3. Nah, sudah sederhana tapi masih ada pangkat negatif, sehingga kita harus sederhanakan lagi. Caranya kita gunakan aturan bilangan negatif tadi, ini kita balik supaya menjadi pangkat positif. Jadi x pangkat minus 2 menjadi 1 pangkat positif 2, dan y pangkat minus 3 berubah menjadi y pangkat positif 3. Oke, sehingga kita dapatkan hasil 1 per x pangkat 2 dikali y pangkat 3. Kemudian yang keempat, selesaikan operasi bentuk perpangkatan berikut. Akar pangkat 3 dari 16 dibagi 2 pangkat 2 per 3 dikali 1 per 8. Kemudian yang keempat, selesaikan operasi berikut. Akar pangkat 3 dari 16 dibagi 2 pangkat 2 per 3 dikali 1 per 8. Di langkah pertama kita ubah dulu semua bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Untuk faktor pertama, akar pangkat 3 dari 16 berubah menjadi 16 pangkat 1 per 3. Kemudian 2 pangkat 2 per 3 tetap. Setelah itu 1 per 8 kita rubah jadi bilangan berpangkat menjadi 8 pangkat negatif 1. Nah, di sini 8 berpangkat 1 di penyebutnya. Kemudian kita pindahkan ke atas menjadi pangkat negatif 1. Langkah berikutnya, ini 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Berarti kita ubah dulu 16 menjadi 2 pangkat 4. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti kita ubah juga 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kelihatan sudah bilangan pokoknya semuanya sudah sama, yaitu 2. Kita gunakan aturan perkalian, aturan perpangkatan per pangkat. Nah, ini pangkat 4 kemudian dikali pangkat 1/3 menjadi 4 per 3. Setelah itu 2 pangkat 2 per 3 ini tetap. Kemudian 2 pangkat 3 di pangkat minus 1 menjadi 2 pangkat minus 3 karena pangkatnya dikalikan. Lanjut,
Untuk dua faktor yang pertama ini kita kalikan, berarti cukup kita tambahkan pangkatnya. Begitu 2 pangkat 4/3 ditambah dengan pangkat 2/3. Nah, karena penyebutnya sama yang ini, berarti kita dapatkan hasil 4/3 tambah 2/3 itu sama dengan 6/3. Ya, 2 pangkat minus 3 masih tetap. Jadi 6/3 itu untuk pangkatnya, 6/3 itu sama dengan 2. Kita ganti. Kemudian karena dikali, maka pangkatnya cukup ditambahkan. Ini kita tulis juga pangkat 2. Maka kita dapatkan 2 pangkat 2 tambah minus 3 berarti 2 pangkat minus 1. Nah, kita sederhanakan supaya tidak ada pangkat negatif. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2. Ya, demikianlah pembahasan materi pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan.